Kamu pernah nggak berdiri di depan lukisan yang umurnya ratusan tahun di museum, terus mikir, wah, karya ini abadi banget ya? Ternyata ya, pikiran itu nggak sepenuhnya bener juga. Gimana kalau aku bilang, mahakarya yang lagi kamu lihat itu sebenarnya nggak diem. Dia terus berubah. Seolah-olah dia itu hidup. Kedengarannya mustahil kan? Tapi percayalah, ini kuncinya. Lukisan-lukisan hebat yang kita kagumi itu bukan benda mati yang beku dimakan waktu. Coba deh, anggap mereka itu kayak organisme kimia yang geraknya super lambat, terus berevolusi tepat di depan mata kita. Nah, ini dia pertanyaan besarnya, ya kan? Gimana caranya kanvas dan cat yang jelas-jelas benda mati bisa seolah-olah hidup? Jawabannya itu bukan sihir, tapi sesuatu yang jujur aja jauh lebih keren. Kimia. Yep, rahasianya itu semua soal kimia. Semua perubahan ini datang dari semacam tarian tak kasat mata yang udah berlangsung berabad-abad antara molekul-molekul cat dan dunia di sekitarnya. Bayangin deh, pas seorang seniman selesai melukis dan naruh kuasnya, karyanya itu sebenarnya belum selesai. Justru babak baru aja dimulai. Molekul di dalam catnya mulai menari sama oksigen, kelembapan, bahkan polusi di udara. Tarian kimia yang pelan banget tapi pasti terjadi. Prosesnya tuh dimulai pas kuas pertama kali nyentuh kanvas. Nah, setelah itu lukisannya dilepas ke dunia, dipajang, kena udara di istana atau galeri selama ratusan tahun. Pelan tapi pasti, elemen-elemen di udara ini mulai ngobrol sama pigmen di catnya. Hasilnya, warna biru langit yang tadinya cerah, yang mungkin melambangin harapan, pelan-pelan jadi lebih redup. Dan warna hijau daun yang subur, mungkin mulai menguning. Dan ini ngebawa kita ke bagian yang paling bikin kaget dari semua ini. Kalau warnanya aja berubah, apa artinya itu buat cara kita ngelihat karya seni ini sekarang? Ini fakta yang cukup mengejutkan. Langit biru cemerlang yang dilukis sama seorang master Renaissance, mungkin sekarang kelihatannya lebih kusem, hampir abu-abu. Daun-daun yang tadinya hijau subur, mungkin udah jadi kecoklatan kayak di musim gugur. Jadi kita tuh bukan ngelihat lukisan persis seperti aslinya, kita ngelihat versi yang udah dimasak oleh waktu. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi ada visi murni dari si seniman, warna yang dia pilih dengan hati-hati buat nimbulin emosi tertentu. Di sisi lain ada apa yang kita lihat hari ini, palet yang sama tapi udah disaring lewat ratusan tahun reaksi kimia. Ini lukisan yang sama loh, tapi kita ngelihatnya lewat kacamata waktu yang beda banget. Nah, setelah tahu semua ini, harusnya cara kita ngedeketin seni klasik jadi beda kan? Jadi bukan cuma soal mengagumi keindahannya, tapi juga memahami perjalanannya. Jadi, apa aja nih yang perlu kita ingat? Pertama, buang jauh-jauh pikiran kalau lukisan itu statis, mereka itu dinamis. Kedua, kimia itu adalah seniman tak terlihat yang terus berkarya. Dan yang paling penting, pas kamu natap Mona Lisa, sadarilah, senyum yang kamu lihat itu nggak sama persis dengan yang dilihat pengunjung Louvre 500 tahun lalu. Pengalamanmu itu spesial, unik. Pada akhirnya, sebuah lukisan itu jauh lebih dari sekedar gambar. Dia itu kayak arsip hidup, sebuah dokumen yang nggak cuma merekam visi si seniman, tapi juga perjalanan waktu dan kimianya sendiri. Ini adalah perpaduan antara seni, sejarah, dan sains, semuanya dalam satu kanvas. Jadi lain kali kamu lagi di museum, coba berhenti sebentar. Tatap dalam-dalam sebuah lukisan tua dan tanya ke diri sendiri, warna yang lagi kamu lihat itu warnanya si seniman atau warnanya waktu?